Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tentu paling utama untuk kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, baik yang muda maupun yang tua, adalah mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kalau kita mudah taat kepada Allah, tentu kita bahagia. Begitupun kalau kita sudah berpengalaman dalam hidup ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih banyak merasakan yang namanya kebahagiaan. Oleh sebab itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, kepada Al-Khaliq, kepada Al-Hayyul Qayyum yang hidup terus menerus mengurus hamba-Nya, maka tentu kita adalah hamba yang pandai berterima kasih. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitupun kita sebagai pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu terbaik adalah senantiasa mengucapkan salawat ketika mendengar namanya. Ketika mendengar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya, tentu kita senantiasa bersalawat. Kenapa? Karena tentu kita mengharapkan rahmatnya di muka bumi ini dan syafaatnya di hari kemudian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh berkah dan mulia ini, kita akan mengangkat satu judul, yaitu sabar dalam ketaatan, yang berkaitan dengan ayat. Judul ini adalah surah Al-Baqarah ayat 153, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang terjemahannya kurang lebih begini: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kemudian, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, dengan keyakinan bahwa semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Istainu, mohonlah kepada Allah
Kenapa kita disuruh mohon? Karena kita ini an-nas atau manusia. Ternyata sifat asli kita adalah berkeluh kesah. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, isbiru, bersabar. Karena bukan sifat kita ini sabar. Sifat sabar dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemilik kesabaran. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada saya untuk senantiasa taat kepadamu, terkhususnya dalam mendirikan ibadah salat 5 kali sehari semalam yang wajib. Wassalah, dan mohonlah kepada Allah dengan salat kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Kenapa kita nanti rasakan bahagia setelah lepas melaksanakan salat? Inilah rahmat yang kita rasakan apabila kita taat dalam kesabaran mendirikan salat. Dan kita tidak merasakannya ketika baru mau mendirikan, tapi nanti ketika kita selesai mendirikan salat baru kita rasakan. Dan kalau ada yang belum merasakan yang namanya kebahagiaan ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu harus mengintrospeksi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa kita disuruh sabar? Karena sesungguhnya sabar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu gambaran praktis dalam kehidupan kita sebelum mendirikan salat adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ketika kita ingin mendirikan salat, tentu kita terlebih dahulu mengambil air wudu agar gambaran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipahami. Ketika kita berwudu, mencuci tangan kita, tentu kita mengambil falsafah di dalamnya, bahwa ketika kita mencuci tangan bukan sekedar hanya membersihkan secara fisik, tapi kita juga membersihkan noda-noda dari tangan yang sempat dia lakukan. Apakah dia sengaja atau tidak sengaja? Tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan mencuci tangan kita ini kesalahan-kesalahan yang dilakukannya tadi bisa diperbaiki. Begitu pula ketika kita berkumur-kumur, tentu dengan kesabaran kita mencuci mulut kita sadar betul bahwa ketika kita tadi menggunakan lisan kita, mungkin ada kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, sehingga membuat hati kita sendiri dan hati orang lain tidak nyaman. Maka tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing lisan ini untuk senantiasa banyak mengucapkan kata yang mengandung nilai ibadah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kenapa? Karena lisan kita ini kalau digunakan dengan baik tentu membuat hati kita tenang, hadirin. Begitu pula ketika kita membasuh wajah kita, tentu kita merasakannya bahwa ada mata kita di era sekarang ini, apa kita sengaja atau tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat sebagai seorang muslim, maka tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekuatan ketaatan untuk bisa mengendalikan pandangan mata kita yang tidak baik atau buruk untuk kita nikmati. Dan kita arahkan pandangan kita ini kepada sesuatu yang baik dan benar, insyaallah. Begitu pula ketika kita membasuh kepala kita, maka tentu kita senantiasa dihantui dan diberikan pikiran-pikiran negatif, berburuk sangka, banyak berpikiran yang tidak membangun, lebih banyak berpikiran negatifnya, sehingga kita dengan basuh kepala tersebut kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa pikiran-pikiran yang buruk, negatif semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita
lebih mengutamakan berpikiran positif yang dapat membangun diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita jauh lebih baik dibanding pikiran-pikiran negatif. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan ini tentu kita mengharapkan kesenangan. Tapi kesenangan ketika kita mendapatkan masalah dunia. Tapi ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, maka kita ingin merasakan kebahagiaan itu ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita bedakan. Mana pada saat kita senang dan mana pada saat kita bahagia. Kalau kita mendapatkan sesuatu rezeki di dunia ini tentu kita senang. Tapi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu kita ingin mendapatkan hasilnya yaitu kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka adalah surga Firdaus. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fu 'anna wa'fu 'anna waghfir lana waghfir lana waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma